Saudara-saudara, selamat malam, shalom. Senang bisa menyapa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih melalui refleksi malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, terkadang hidup ini memang memberikan kejutan-kejutan. Terkadang apa yang tidak kita pernah pikirkan itu yang terjadi. Apa yang tidak pernah kita bayangkan dan inginkan, itu yang justru terjadi. Kita dikejutkan dengan berbagai mungkin hal-hal yang menyenangkan diantaranya. Tapi di sisi lain juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang membuat kita terbeban, hal-hal yang membuat kita merasa lemah, hal-hal yang membuat kita merasa menderita. Dan nyatanya memang kehidupan begitu. Kalau kembali kepada satu kisah di dalam Alkitab, kisah seorang perempuan yang kemudian mengalami sakit pendarahan sampai begitu lama, disebutkan sampai 12 tahun ia mengalami pendarahan itu. Tentu dia berusaha untuk disembuhkan. Tentu dia berusaha untuk bagaimana ia kemudian bisa pulih seperti sedia kala. Tenaga, usaha, materi, semua diberikan untuk kesembuhannya. Tapi nyatanya apa yang dia usahakan sampai 12 tahun tidak juga membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Tentu 12 tahun ini bukan hari yang mudah. Tentu 12 tahun ini bukan waktu yang kemudian bisa dilewati begitu saja. Ada banyak pergumulan. Ada banyak perasaan mungkin marah, kecewa, stres karena harus mengalami penderitaan karena sakit pendarahan itu. Ya, memang tidak mudah. Tapi ternyata perempuan ini juga bukan perempuan yang bukan kemudian gampangan. Karena perempuan ini ternyata, meski ia mengalami sakit yang seperti itu, ia tetap bertahan, dia terus berusaha. Bahkan sampai 12 tahun usahanya itu belum pernah membuahkan hasil seperti yang dia harapkan, dia tetap bertahan dan dia terus berusaha. Sampai pada waktunya hadirlah di tempat itu Tuhan Yesus yang dikerumuni oleh orang-orang yang mengikuti dia. Dan perempuan itu dalam sakitnya, dalam deritanya, ia menaruh harapan kepada Yesus. Ia menaruh percaya pada Yesus hingga di dalam hatinya, kalau saja aku bisa sentuh ujung jumbai jubahnya, maka aku sembuh. Dan itu yang dilakukan. Ia pergi menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dengan sembunyi-sembunyi mungkin. Karena keadaannya yang sakit itu. Dengan usaha yang susah payah tentu. Karena kelemahannya itu. Dia mencoba untuk menjangkau, mendekat kepada Tuhan Yesus sampai ia bisa menjamah ujung jumbai jubahnya. Dan pada saat itu ia kemudian betul-betul meraihnya dan memegangnya. Dan pada saat itu juga, sebagaimana firman Tuhan di Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22, ia sembuh, ia pulih. Saya mau melihat dan mengulas pada satu bagian yang cukup penting, yaitu bagaimana
ada semangat luar biasa pada perempuan itu. Semangat itu bukan hanya semangat pada waktu ia datang di situ dan dengan berusaha susah payah untuk mendekat pada Tuhan Yesus saja. Tetapi coba kita bisa bayangkan 12 tahun ia mengalami penderitaan karena pendarahan itu, tetapi ia bertahan. Bahkan bukan hanya sekedar bertahan, dia berjuang. Dia berjuang. Dia terus berjuang dengan luar biasa. Sehingga kemudian kelemahannya tidak membuat ia kehilangan akal, kemudian kehilangan harapan. Coba kita membayangkan, mungkin kalau kita atau orang lain yang mengalami seperti itu, mungkin saja kita masih akan bergumul. Rasanya tiba pada waktu tertentu ada putus asanya, ada ketidakberdayaannya, dan ada kemudian menyerahnya. Mungkin. Bagi orang yang lemah, saya yakin gak akan bertahan sampai 12 tahun. Mungkin 1-2 tahun ia bertahan, tapi setelah itu selesai. Dia menyerah. 12 tahun adalah waktu yang panjang. Perjuangan luar biasa untuk bertahan sampai 12 tahun. Membuktikan bahwa ia, perempuan itu, perempuan yang tangguh. Perempuan yang berani berjuang. Berjuang untuk hidup dan memperjuangkan dirinya untuk tetap hidup. Tidak mudah yang ia alami, tetapi dia berani berjuang untuk hidup. Hambatan, kesulitan, ia hadapi. Dan itulah kenyataannya dan itulah keberaniannya. Hebat. Yang kedua, kita juga melihat keberaniannya di situ, perjuangannya di situ. Kalau kita lihat bagaimana ia pendarahan dalam konteksnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa seorang perempuan yang sedang pendarahan itu dianggap sedang dalam keadaan najis. Di konteksnya waktu itu di umat Israel. Siapapun yang bersentuhan dengannya juga akan dinajiskan. Ini sesuatu yang bahaya. Kalau sampai orang lain tahu tentang keadaannya, wow, dia bisa kena sanksi, dia bisa kena hukuman. Yang kedua, dalam keadaannya seperti itu, saya yakin karena orang pendarahan itu kan bawaannya lemah. Lemah. Tapi dalam kelemahannya dia berjuang loh. Di antara banyak orang berdesak-desakan untuk kemudian mencapai Tuhan Yesus. Ini berjuang aja. Dan ketika kemudian ia menyentuh jubah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tahu tentang itu, ini resiko loh. Gitu. Ya kalau Tuhan Yesus sambut dengan baik, kalau enggak. Kalau yang terjadi sebaliknya, ini jadi resiko besar. Tetapi demi hidupnya, demi semangat hidupnya, dia berani berjuang, dia berani berusaha untuk memperjuangkan hidupnya. Supaya sembuh, supaya pulih, supaya bebas dari penderitaan sakitnya itu. Wah, hebat. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi karakter dan pribadi yang ditunjukkan oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun tadi? Itu saya kira patut untuk kemudian kita juga belajar daripadanya. Bahwa ternyata hidup itu tidak mudah. Iya. Bahwa ternyata hidup itu tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan kita. Iya. Bahwa tidak selalu bahwa hidup itu membuat kita itu diringankan. Justru sebaliknya kita justru dibebani dengan begitu banyak berat. Mungkin juga salah satunya tadi, sakit, kelemahan tubuh, dan lain sebagainya. Iya, seperti itu. Tetapi belajar dari perempuan itu, hidup itu berharga baginya. Hidup itu sesuatu yang hebat, yang baginya patut diperjuangkan. Karena hidup itu adalah anugerah, hidup itu adalah kesempatan, hidup itu adalah sesuatu yang luar biasa.
maka ia berjuang untuk tetap hidup. Maka saya kira ini juga yang mesti kita belajar, bagaimana melihat hidup itu sebagai sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan. Dengan berbagai resiko yang ada di situ, dengan berbagai hal yang menyertai. Susah payah mungkin kita harus berjuang, iya, tapi demi hidup. Hidup itu berharga. Dan ia terus berjuang. Maka baik kalau kita kemudian belajar untuk seperti ini, melihat hidup itu sebagai sesuatu yang berharga. Memperjuangkan supaya yang sakit disembuhkan, itu adalah sebuah usaha yang pada dasarnya melihat bahwa hidup itu baik, layak untuk diperjuangkan. Kita memberikan yang terbaik untuk yang saudara-saudara kita yang lemah, itu juga sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena sebenarnya kita bisa melihat bahwa hidup itu layak untuk diperjuangkan. Hidup sebagai anugerah Tuhan layak untuk diperjuangkan. Hidup itu sesuatu yang berharga. Kalau harta kita bisa cari, tapi kalau hidup sudah selesai hidup itu, maka kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Dengan apa sih hidup bisa ditukarkan? Dengan apa hidup itu bisa diperbandingkan? Tidak ada. Bagi perempuan itu hidupnya berharga. Dan lihat bagaimana kemudian usahanya, perjuangannya. Untuk itu apa yang dilakukan perempuan itu juga mesti layaknya untuk menginspirasi kita. Mari kita perjuangkan hidup kita. Hidup bapak, ibu, saudara, anak-anak kita, keluarga, dan bahkan sanak saudara kita. Perjuangkan. Perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Berani untuk berusaha, berani untuk berjuang, itu adalah bagian dari hidup. Hidup itu berharga untuk diperjuangkan. Bukan hanya semata-mata hidup, tapi hidup yang kemudian membuat kita bisa merasakan bagaimana kita berbahagia, bagaimana kita bersuka cita, bagaimana kita bisa berbagi hidup juga dengan yang lain, dan membuat kita merasakan bahwa itulah hakikat hidup, yaitu berbagi hidup. Dan berikutnya kita melihat bagaimana kemudian hidup itu berharga ketika ia kemudian justru menaruh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri melihat apa yang terjadi pada perempuan itu. Bukan marah, bukan kecewa. Justru Tuhan Yesus memuji apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Kenapa? Karena perjuangan hidupnya itu telah menumbuhkan iman, dan iman itulah yang kemudian menyelamatkan dia. Dan Tuhan Yesus memuji, imanmu menyelamatkan engkau. Dalam konteks seharian kita juga, bahwa pergumulan yang kita hadapi tidak serta-merta loh kita bisa selesaikan. Tidak serta-merta loh kita bisa atasi. Mungkin sekian lama kita akan terus berjuang. Sekian lama kita harus bergumul dengannya. Bahkan di luar kemampuan kita. Seakan-akan semua yang kita usahakan itu tidak ada hasilnya. Tetapi kalau kita melihat kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, yang pada akhirnya mendapatkan jawabnya ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka ini juga yang harusnya berani membawa kita datang kepada Tuhan Yesus. Bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita ini mungkin tidak selesai oleh kita. Mungkin tidak bisa diatasi dengan daya kita, hikmat kita. Tetapi apa yang tidak bisa, bukannya tidak mungkin di dalam Tuhan. Bukannya tidak bisa di dalam Tuhan. Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kuasa Tuhan menyelesaikan segala sesuatu. Termasuk pergumulan Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan kita semua. Apa yang mungkin tidak bisa kita selesaikan dan kita menangkan dengan daya kita, hikmat kita.
Tuhanlah yang selesaikan buat kita. Mukjizatnya yang membuat kita menang atas pergumulan itu. Dan pada akhirnya kita lihat bagaimana kelegaan, kesembuhan, kepulihan diperoleh perempuan yang sakit itu. Dan demikianlah kisah ini mengajar kepada kita untuk apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan menyerah. Perjuangkanlah hidupmu. Bawalah hidupmu kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada penyelesaian. Di dalam Tuhan ada kuasa yang mampu mengatasi segala pergumulan kita, meski kita sendiri tak mampu mengatasinya. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan damai, sejahtera, karena Tuhan memperhatikan kita. Tuhan berkenan kepada kita, bahkan mengasihi kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Berjuanglah untuk hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, dan usahakanlah dengan sungguh, dengan tekun, dengan setia, dengan jangan lupakan bahwa dalam usaha itu kita punya sesuatu yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan. Taruh segala sesuatunya dengan iman pada Tuhan, seraya terus kita berusaha dan bekerja, berjuang untuk hidup kita, untuk hidup semesta ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu dan kita semua. Selamat malam, Shalom. Mari kita bawa apa yang menjadi kerinduan kita ini dalam doa. Puji dan syukur kami bawa dan haturkan kehadirat-Mu Tuhan, sebab malam hari ini kami boleh merenungkan kembali sabda Tuhan, kami boleh belajar dari seorang perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun, bagaimana perjuangannya, dan menandai itu bagaimana ia begitu rupa berani hidup dan memperjuangkan hidupnya. Dan kami menyaksikan bagaimana dia pun pada akhirnya menyerahkan segala dengan percaya kepada Tuhan, dengan imannya ia datang kepada Tuhan, dan mukjizat Tuhan terjadi. Masalahnya selesai, harapannya terwujud, ia sembuh dan pulih seperti sedia kala. Biarlah firman ini mengajar kami untuk berani juga memperjuangkan hidup kami dengan tidak takut, dengan pantang menyerah, dengan terus bertekun di dalam Tuhan, dan meyakini bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan jalan keluar, penyelesaian terhadap segala pergumulan kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan, tuntunlah kami dan limpahilah kami dengan berkat-Mu, supaya kami hidup dalam damai dan sejahtera kini dan selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara refleksi kita malam hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.